Jadi performance Juve di fase kualifikasi kemarin tuh nggak jelek-jelek amat, dan ini bisa jadi parameter awal lah kalau memang sebenarnya dari segi kualitas itu Juve saat ini memang masih di atas Galatasaray. Nah jadi untuk oleh karena itu buat gue pendekatannya Juve memang harus main proaktif aja. Nah jadi gue harus bedakan antara bermain sebagai unit dan bermain sebagai individu. Bermain sebagai unit itu susah. Tapi kalau kita pisah itu sebagai individu, mereka bagus-bagus. Jadi gue tetap bilang mereka berbahaya. Kalau Osimhen hanya dihitung Osimhen aja berbahaya. Icardi hanya dihitung Icardi aja ya, bukan sebagai satu unit Galatasaray ya. Dia tetap berbahaya. Gundogan juga yang bahkan dia pahlawannya City kan di Liga Champions, dia tetap bahaya. Terus belum lagi pemain sayap-sayapnya. Jadi mereka tetap berbahaya. Artinya apa? Oke, masih semangat gak nih ya kita setelah Semangat kalah dong. derby Italia Semangat nih? dong. Masih semangat. Rocky sampai jersey Roma. Bukan ini, bukan. Ini kayak jersey Roma loh. Nih, Jersey. kerja tempat dulu. Parah lu baru kalah mah sekali dong langsung Saya bukan pakai jersey romanisti, Roma. saya bukan romanisti. Oke, kita walaupun kita kalah lah ya di derby Italia, kita masih ada Liga Champion nih ya, masih ada Liga Champion. semangat. Jadi harus semangat terus nih. Wasitnya bener kok ya. Wasitnya Wasitnya profesional bener ya. kalau Profesional. Jangan sampai Jadi, kartu merah lagi. Enggak ada yang diving biasanya kalau di Iya. di Prinsip, official, nggak ada yang prinsip diving. meritokrasi akan berjalan. Beda, sepertinya. beda. Bener, wasit Serie A sama wasit Liga Champions beda. Oke, nah jadi udah tahu lah ya kita mau bahas apa teman-teman. Ini Suara Juventus, kita bakal bahas tentang preview lawan Galatasaray ya. Tentunya bareng aku Amel, dan juga di sini udah ada narasumber kita nih yang udah nggak sabar. Yaitu ada, boleh silakan Mas perkenalkan diri dulu Mas. Oke, perkenalkan seperti biasa nama gua Rocky, gua dari Tangsel. Semangat. Lalu selanjutnya ada Mas siapa nih? Oke, gue Jackie, we are the champion. Nah, kan musiknya begitu kan, backsoundnya. Dan terakhir ada Mas siapa? Gue dengan Ali si bapak kucing. Suri. Bapaknya Shuri. Gue sering salah ngetik tuh Siru. Lebih enak Siru sebenarnya, Li. Beda. Kan adanya Black Panther soalnya tuh. Yang apa? Suri ini. Suri. Oh iya. Oke, nah teman-teman nih seperti biasa kita akan membahas. Nah tapi sebelumnya ya buat teman-teman yang mungkin nih mau gabung ke membership Suara Juventus nih ya, nantinya kita bakalan ada grup WA yang pastinya kita bakalan bahas tentang Juventus, klub kesayangan kita, dan pastinya jadinya WA kalian gak sepi nih karena pastinya rame di sana. Terus juga buat teman-teman yang mungkin nih mau support channel kesayangan kita juga, sekarang kita udah ada Qris ya Mas ya. Jadi tinggal scan aja biar narasumber kita dan juga host-hostnya makin semangat nih buat ngonten, dan siapa tahu kita bakal sering buat ngontennya offline ya Mas ya. Mantap. Kalau gitu kita langsung mulai aja ya. Oke, nah kita Juventus kan kembali ya memasuki fase krusial, yaitu ada playoff menuju babak knockout, di mana Liga Champion yang format baru tentunya yang sudah berjalan 2 musim ya terakhir ini. Format ini kan membuat fase awal menjadi lebih kompetitif nih, dan tidak ada lagi ruang untuk kesalahan kecil. Nah, musim lalu kalau kita lihat kan Juventus gagal ya fase playoff, dia kalah ya agregat dari PSV Eindhoven ya, sempat menang 2-1 di kandang, namun kalah 3-1 di laga tandang dan tersingkir. Nah tentunya kan itu menjadi pelajaran mahal nih ya Mas ya, karena kan secara kualitas jarak antar tim di fase ini itu sebenarnya tidak terlalu jauh. Nah musim ini kan Juventus kembali berada di titik yang sama ya, bedanya tekanan dan ekspektasi tentu lebih besar. Nah lawan yang dihadapinya ini adalah Galatasaray, tim yang saat ini tuh dia memimpin Liga Domestik, dan mereka ini dikenal memiliki atmosfer kandang yang sangat kuat ya. Kalau kita lihat di sisi Juventus, justru kan kita kondisi emosionalnya itu lagi tidak ideal nih, karena kan kita habis menerima kekalahan di derby Italia yang tentunya itu jelas menguras fisik dan mental ya, tentunya berpengaruh nih ya kan. Tapi kita harus bangkit gitu ya, dan terbang ke Turki untuk menghadapi 2 leg yang akan sangat menentukan arah musim. Nah gimana nih buat para narasumber nih, kalau kita lihat gitu ya, gimana kesiapan Juventus menghadapi Galatasaray nih? Apa pendekatan yang seharusnya kita ambil nih di dalam leg pertama gitu ya, terutama bermain tandang ini kan
Juventus perlu langsung mengambil inisiatif gitu atau lebih pragmatis aja nih demi menjaga keseimbangan agregat. Nah, terus kalau kita lihat nih sejauh mana sih kekalahan derby Italia itu bisa mempengaruhi kondisi mental dan fisik pemain, atau justru hasil tersebut bisa memicu reaksi positif gitu atau berpotensi menjadi beban tambahan justru di laga Eropa ini. Gimana nih pendapatnya? Boleh deh Mas Jeki dulu deh, kayaknya Mas Jeki udah merenung banget. Oke, ya terima kasih Amel. Ya, melawan Galatasaray betul ya, ada sekarang kita udah main home and away. Kadang-kadang ada sebuah strategi di mana kalau away kita ngejaga poin banget, jangan sampai kalah, yang penting kita di sana seri. Jadi bisa aja strategi seperti itu akhirnya di kandang kita balas. Cuman gue berpikir nggak perlulah kayak gitulah. Lagi pula Spalletti nggak punya tipikal kayak gitu sih. Gue melihat Spalletti aja tadi waktu lawan Inter, dia babak pertama itu Spalletti nggak ada cerita untuk mau main bertahan sebenarnya, nggak ada cerita mau main bertahan. Dia benar-benar cerita mau cari gol Spalletti itu. Jadi gue pikir nanti ke Galatasaray juga nggak ada cerita karena kita away nih, kita main aman aja dulu nih. Ntar baru kita balas di home. Kayak nggak ada cerita kayak gitu. Tudor baru. Ya mungkin Tudor iya kayak Tudor. Atau Allegri mungkin juga. Bisa jadi. Allegri mungkin. Kayaknya Spalletti nggak ada cerita kayak gitu deh. Jadi gue rasa Juventus nanti terbang ke Turki tetap berusaha mengambil poin penuh dengan caranya Spalletti yang lebih agresif. Dan apakah ada ngaruh nggak tentang derby? Ada ngaruh, tapi ngaruhnya itu bukan ngaruh jadi ngedown, tapi ngaruhnya harusnya ya mengungkapkan kekesalan dan kemarahan pemain itu ada di game ini harusnya. Maksudnya gini loh, kita itu kan kemarin kalah itu bukan kalah karena kita udah memberikan yang terbaik. Bener dong, bukan. Tapi kalah karena kita emang nggak bisa untuk memberikan yang terbaik. Itu harus beda tuh, harus beda tuh. Limit. Iya. Jadi disinilah lo harus memberikan yang terbaik gitu loh. Jadi gua rasa harus ada sifat angernya, marahnya karena ya gimana sih lo harusnya punya kecepatan kemarin 80 ketahan jadinya 40 dan sisanya 40 itu yang masih ada nih energinya udah taruh lagi di lawan Galatasaray. Jadi gue pikir si Mel kayaknya nggak akan dibedakan antara home dan away deh. Kayaknya ke away kita masih tetap gua karena ngeliat Spalletti-nya ya, kita tetap agresif sih. Oke, terima kasih Mas Jeki, dan juga tetap agresif, dan juga ini justru menunjukkan kemarahan ya dari kemarin kekalahan yang gitulah pokoknya adalah nanti kita bahas di review selanjutnya. Oke, kalau dari Mas Ali deh boleh, silahkan Mas, gimana nih? Oke, ini sebenarnya tagline-nya oke loh, dari Turin ke Turki. Apaan tagline-nya? Tagline buat duel ini dari Turin ke Turki. Oke, jadi kalau gue ngeliatnya gini, dari kondisi tim Juve deh, sebenarnya memang benar hasil derby d'Italia kemarin itu malah harusnya jadi motivasi tambahan buat main Juve nih, karena secara permainan kualitas Juve itu sebenarnya kemarin di derby d'Italia kita sama-sama lihat bisa ngimbangin dan bahkan di atas gitu ya. Dan untuk di Turki sendiri, di Galatasaray-nya sendiri, meskipun away, kita sama-sama tahu kalau menurut gua kualitas Liga Turki itu ya memang segitu aja. Ini tercermin dari memang performa Galatasaray sendiri di Champions League yang posisi berapa tadi 20 kan ya. Dia tuh kalau nggak salah tuh sepanjang fase kualifikasinya ini babak grup ini tuh 3 kali menang, 1 kali seri, 4 kali kalah. Dimana di salah satu kekalahannya itu mereka sempat kalah 1-0 sama Saint Gilloise di kandang. Nah ini kan berarti kan memberikan memberitahu sesuatu kalau sebenarnya mereka bukan yang tidak terkalahkan di kandang gitu loh. Oke lah, kandang mereka atmosfernya gila gitu kan, tapi ya mereka tetap bisa dikalahkan di situ. Coba kita compare sama Juve yang selama fase kualifikasi kemarin 3 kali menang. Skalanya itu kalau kita ingat lawan Sporting sama Villarreal itu kan harusnya kita menang. Nah, jadi memang yang sebenarnya terakhir sama Veiga. Menurut gua sendiri performance Juve di fase kualifikasi kemarin itu nggak jelek-jelek amat, dan ini bisa jadi parameter awal lah kalau memang sebenarnya dari segi kualitas itu Juve saat ini memang masih di atas Galatasaray. Nah jadi untuk oleh karena itu buat gue pendekatannya Juve memang harus main proaktif aja. Kita harus ambil inisiatif permainan, cetak gol duluan dan kill the game early, sesimpel itu aja sih. Karena balik lagi yang dibilang Jeki, memang Spalletti ini nggak ada DNA untuk pragmatisnya sejauh ini. Jadi memang dan dia sudah membentuk tim Juve sejauh ini seperti yang kita lihat 2-3 bulan terakhir memang untuk jadi tim yang memang mengambil inisiatif permainan gitu.
Oke, terima kasih Mas Ali. Jadi Juventus harus kill the game ya, dan juga kalau bisa golin pertama karena ngaruh juga ya Iya, ngaruh. buat mental ngaruh ya. Semoga aja yang terbaik. Nah, kalau dari Mas Rocky nih gimana Mas? Silakan. Datang ke Istanbul dengan tenaga habis terkuras lawan Derby d'Italia, ya mungkin satu sisi mungkin jadi kendala sedikit lah, tapi ini kan UCL ya, beda hawanya tuh udah beda. Saat denger anthemnya aja kita kayaknya merinding semua ya kan. Beda apa Anthem Serie A nggak enak ya? Anthem Serie A nggak enak loh. Ya, cuman Roma kan nggak ikut nih. Roma mulu. Masih tetap. Jersey Roma. Ini gua kalau sebutin kayak enak, gua kerja dulu di sini kayak Lo gini dulu ya di bawah. Tapi bener Jersey Roma kan ada yang kayak gitu. Iya ada. Aduh salah kostum gua. Jadi intinya sih walaupun kemarin kita kalah melawan Derby d'Italia melawan Inter, seharusnya ini Spalletti nggak berlarut-larut ya meratapi kekalahan kemarin. Toh juga kita sebenarnya kemarin itu kalah dari jumlah pemain karena Kalulu kan kena kartu merah tuh. Kalaupun Kalulunya pun nggak kartu merah mungkin masih bisa cerita banyak, kita mungkin bisa seri kayak gitu kan. Nah untuk menanggapi UCL ini melawan Galatasaray, seharusnya Spalletti ini bisa langsung on the track, langsung nyerang aja kayak gitu, nggak harus nunggu ngelihat bola, ntar nunggu positioning di lapangan seperti apa. Kalau menurut saya sih seperti itu, sehingga walaupun kita punya track record yang kurang bagus ya di Istanbul terakhir, kalau kalah tuh kalah 1-0 lah, golnya Sneijder. Itu juga waktu itu kan lapangan juga kurang mendukung karena itu salju kalau nggak salah. Digerok lapangannya. Iya. Nah ini kan beda tema dengan sistem format yang baru, apalagi di UCL statistik Galatasaray itu nggak oke banget, dan dibandingkan dengan Juventus yang selama fase di Liga Champion ini terus menunjukkan perbaikan dan masa transisi dari Tudor kayak gitu. Menurut saya sih harusnya lebih bisa berbicara banyak, atau enggak minimal menang lah, at least 1-0 lah kayak gitu melawan Galatasaray. Ini ibaratnya Yildiz kan mudik nih ya kan, seneng kan balik lagi ke negaranya ya kan. Jadi harusnya makin semangat gitu ya Mas. Oke, terima kasih Mas Rocky. Nah, tapi kalau kita lihat nih Galatasaray musim ini kan justru dia dua wajah yang cukup kontras nih. Karena kalau di Liga Domestik ya, Turki itu dia malah cukup matang dan stabil karena dia berada di puncak klasemen ya. Namun kalau di Liga Champion performanya ini kan tidak sepenuhnya mencerminkan dominasinya. Karena kalau kita lihat di Liga Champion ini dia finish di posisi ke-20 nih sebelum playoff, dan gaya bermainnya pun terlihat berbeda nih. Pendekatannya itu mereka cenderung lebih hati-hati, terus juga tidak terlalu agresif, terus penguasaan bolanya itu lebih sering mengandalkan long ball ya. Jika melihat dari data total distance per match gitu, intensitas lari mereka itu juga tidak termaksud yang paling tinggi nih. Artinya kan mereka bukan tim yang bermain dengan pressing yang kuat gitu atau ekstrim gitu. Menariknya lagi ya, daya gendor mereka di Liga Champion itu tidak setajam yang mungkin dibayangkan dari profile striker seperti Victor Osimhen ya. Kalau jika kita lihat di Serie A itu kan Osimhen ini dikenal sebagai predator yang sangat klinis gitu. Di kompetisi Eropa musim ini ketajamannya itu tidak terlalu dominan. Jadi bisa dibilang nih ini menunjukkan bahwa Galatasaray di Liga Champion itu bermain lebih pragmatis dan lebih berhitung. Nah, kalau kita lihat nih perbedaan karakter Galatasaray antara Liga Domestik dan juga Liga Champion gitu yang cenderung lebih hati-hati dan direct, bagaimana nih seharusnya Juventus membaca peluang gitu dalam leg pertama ini? Apakah perlu gitu Juventus untuk mengambil inisiatif sejak awal gitu memaksa Galatasaray keluar dari pendekatan pragmatis mereka? Gimana nih pendapatnya dari Mas Ali dulu deh, silahkan Mas. Oke. Kalau tadi based on data faktanya itu Galatasaray lebih main pragmatis di Champions League, ini kan artinya menurut gue tuh memang ada kualitas gap yang jauh antara Super League Turki sama Champions League. Ini yang memaksa Galatasaray untuk lebih merubah pendekatan ketika mereka bermain di Champions League. Ini yang harus bisa dimanfaatkan oleh Juve. Ini kan artinya kan
at some point Galatasaray itu nggak pede sebenarnya sama kemampuan skuad mereka gitu loh. Mereka nggak bisa menerapkan pola yang sama di liga lokal yang kualitasnya segitu, plus dan ke Liga Champion yang memang kualitasnya step di atasnya liga lokal Turki gitu. Ini harus bisa dimanfaatkan. Kalau kita lihat kemarin, at least pas dari Italia, Yildiz menit 60-an diganti. Chico practically main cuma sebabak doang kan gara-gara kalau lu seger. Terus Bremer diganti aja masih seger. Iya, robotnya. Bremer sama Kelly tren permainannya lagi naik. Terus Thuram harapannya bisa fit untuk partai ini. Jadi memang sebenarnya nggak ada alasan lagi buat Juve seperti yang tadi gue udah bilang. Juve harus ambil inisiatif awal, skor gol lebih dulu, kill the game early biar abis itu approach sisa pertandingan dan sisa playoff ini buat nanti leg kedua di kandang Juve bisa lebih gampang gitu loh. Ini ya nggak, jadi buat gue sih nggak ada alasan buat Juve untuk tidak mengambil inisiatif permainan di pertandingan playoff leg pertama besok. Jadi harus bisa. Oke, kalau dari Mas Rocky gimana nih Mas? Ya mungkin nggak beda jauh sama Mas Ali ya. Tapi di sini gue menitik beratkan Juventus ini harus all out ya, karena kan di sana vibe di stadion di Turki ini lebih beda karena crowdnya itu lebih semarak kayak gitu kan. Makanya nih bisa mungkin puasa bro, semarak. Oh iya. Semarak Ramadan dong. Ramadan Mubarak. Di Turki kan juga mayoritas Muslim ya. Iya. Puasa juga ya. Nah makanya harus bisa diantisipasi lah sama pemain-pemain Juventus yang dimana dukungan tuan rumah itu istilahnya bisa menambah daya gedor mereka kayak gitu. Tapi ini jangan menjadi batu sandungan buat Juventus sehingga para pemain itu tampilnya malah jadi kayak kagok kayak gitu. Harus all out. Apa yang udah diterapkan selama ini harusnya bisa berjalan dengan lancar. Kayak misalnya ya kita emang kurangnya satu sih striker kayak gitu kan, udah beli mahal-mahal. Nggak, sama kiper juga lah. Gue lagi sebel sama kiper. Digre. Iyalah. Ya makanya saya berharap mungkin Spalletti bisa mengatasi hal tersebut karena kan di sana itu ya gap antara Turki sama UCL ini kan emang sangat jauh ya. Dibandingkan kita bisa lihat aja peringkat koefisien di UEFA juga beda jauh kan kayak gitu kan. Makanya ya walaupun dia ganas di liga domestik belum tentu di Eropa ini bisa seganas ini. Buktinya Osimhen aja lemah-lemah aja kayak gitu, apalagi ketemu mantan pelatihnya nih Spalletti waktu saat udah punya kuncian. Iya punya kuncian. Jinak. Bagaimana buat matiin si Osimhen tuh. Nah itu gimana caranya? Udah tahu. Dari sisi itu sih. Oke, kalau dari Mas Jeki nih gimana nih? Oke ya, kalau tadi kan Ali sama Rocky membahas dari sisi kualitas liga yang berbeda, akhirnya itu membuat perbedaan kualitas antara Galatasaray bermain di seri liganya mereka sama di Liga Champion. Tapi kalau gua membahas tentang bagaimana permainannya mereka kan. Tadi kan disebutin sama si Amel bahwa mereka tidak punya intensitas yang tinggi, artinya mereka tidak punya pressing yang tinggi. Buat gua, tim yang nggak mau pressing tinggi itu keuntungan buat Juventus. Kenapa? Juventus ini kan maunya Spalletti adalah build up. Bola dari bawah ke tengah ke depan. Artinya kalau nggak di pressing aman. Itu aman berarti bola bisa mengalir. Ketika bola bisa mengalir, peluang untuk menghasilkan serangan apapun itu akhirnya punya banyak cara. Tapi kalau mereka pressing itu jadi sulit. Itu yang pertama. Kedua, mereka punya formasi 4-4-2, benar nggak? Yeah. Nah, formasi 4-4-2 ketika kita mau pakai terapkan pada saat kita berubah pada saat nyerang ke 2-3-5 aja, mereka kan udah berubah tuh. Mereka menjadi kekurangan jumlah. Jadi menurut gua Juventus punya peluang banget untuk menangkan saat ini dari secara strategi. Galatasaray tidak ngepres, formasinya juga 4-4-2. Kita bisa kalau menyerang kita rubah menjadi 2-3-5, itu juga udah kalah jumlah. Jadi gue pikir dua hal itu aja yang gue ambil, itu seharusnya bisa jadi one thing untuk kita bisa curi poin di sana. Artinya biasanya kalau tim 4-4-2 memang dia udah senengnya barrier gitu 4-4-2. Mereka akan terus bertahan dengan 4-4-2 tapi mereka rapet. Kalau misalkan kita pasang 2-3-5, kita bisa mengeksplor flank kita, bisa kombinasi 1-2, bisa kombinasi nanti main di half space tiba-tiba ada yang masuk. Lu ingat gak kayak golnya Roma? Golnya Cambiaso, golnya Cambiaso ke Chico. Itu kan gimana kita menjajarkan 2-3-5 tuh. Kalau lo perhatikan.
Jadi itu yang gue maksud kalau kita bisa memanfaatkan jumlah kita, even di area half space pun kita bisa menang jumlah di sana, kita bisa bikin gol yang bagus sebenarnya. Dan gue berharap Galatasaray ketika mereka bertahan, mereka hanya 4-4-2. Karena 4-4-2 itu juga pola bertahan juga sebenarnya. Gitu. Jadi Pola klasik. yes, Pola jadi Inggris. dari Balance lah, pola balance. jadi dari strategi harusnya masuk ya. Galatasaray tidak ngepres kita. Formasinya juga harusnya bisa kita bongkar, kita suka main agresif. Jadi one thing untuk kita bisa menang di sini gede banget. Oke, terima kasih Mas Jeki. Ya semoga aja beneran menang ya. Pastinya ya menang ya. Oke, kalau misalnya tadi kan kita bahas tentang gimana perbedaannya, terus juga itu sekarang kalau kita bicara soal head to head kekuatan line up-nya nih. Ya kalau kita lihat kan Galatasaray itu bukan tim yang bisa dianggap enteng kalau meskipun gitu performa di Liga Champions-nya tidak terlalu dominan gitu secara kolektif, tapi isi squad mereka ini kan di atas kertas cukup kompetitif nih dan berpengalaman gitu. Ada nama-nama seperti Gundogan, Osimhen hingga tambahan baru seperti Sacha Boey. Ini kan pemain-pemain yang terbiasa bermain di level tinggi gitu dan punya kualitas individu yang bisa mengubah pertandingan dalam satu momen. Artinya kan secara kualitas individu Galatasaray ini punya cukup amunisi lah untuk bersaing gitu. Mereka mungkin tidak selalu superior secara sistem gitu, tapi dalam duel gitu 1 lawan 1 ya dan momen krusial bisa jadi mereka ini sebenarnya berbahaya nih. Dan di sisi lain kan Juventus datang dengan kompetisi yang relatif lebih stabil di Liga Champions ya. Absennya pemain akibat kartu di Serie A ini kan tentunya tidak berdampak langsung ke kompetisi Eropa. Tapi kan kalau kita lihat Thuram berpotensi kembali dimainkan ya. Dan kalau kita lihat struktur inti tim tetap bisa diturunkan nih dalam kondisi yang lebih ideal dibanding laga terakhir di laga domestik. Nah, kalau kita lihat dari potensi duel head to head secara individu antara pemain-pemain Galatasaray yang syarat pengalaman dan juga pemain inti Juventus yang sudah terbiasa nih untuk bermain dalam struktur kompetitif Eropa gitu ya. Seberapa besar nih keyakinan para narasumber gitu bahwa Juventus itu mampu meredam kualitas individu lawan ya. Jadi kita berbicara kalau individunya nih. Gimana nih pendapatnya? Boleh deh sekarang Mas Rocky duluan. Kayaknya Mas Rocky mikir banget deh. Kalau saya sih intinya yang penting matikan alur bola ke Osimhen. Okay. Nah kalau misalnya Thuram udah main di situ duet dengan double pivotnya si Locatelli serta Gundogan ini juga saat di Manchester City ini lumayan oke. Nah jadi sekaligus ada pemain yang musuh bubuyutannya Juventus yaitu Mauro Icardi nih ya kan. Kryptonite-nya Buffon tuh dulu tuh. Neng kayak gini ya kan. Makanya mirip banget tuh. mirip banget. Makanya nih sebenarnya harus bisa diwaspadai oleh Spalletti, apalagi kan Spalletti juga pernah menangani Inter juga, pernah menangani Napoli juga. Osimhen juga pernah jadi anak buahnya dia, jadi mungkin sudah tahu karakter tipikalnya. Emang sangat berbahaya sekali sih emang Osimhen kalau misalnya nggak dijaga. Dan Kelly sama Bremer ini harus benar-benar full fokus 90 menit. Jangan sampai kayak kemarin, kadang mungkin udah capek ya, udah 10 pemain ya kan. Jadi mungkin agak keteter tenaganya. Dan yang penting juga Chico juga harus bisa main, karena kan kita bisa masuk intercept dari flank kita kanan ataupun kiri maupun Cambiaso. Jadi sih intinya putuskan alur bola di antara tengah tuh kan penting. Saya takutnya nih kalau Koopmeiners main lagi nih kayak gitu. Takut kok sama pemain sendiri. Karena ya walaupun kemarin dia agak sedikit hero ya kan. Walau ngalau tendangannya dari Sabisek ya. Nah itu ya mungkin kalau Thuram sih agak tenang sedikit sih gua kalau gitu. Intinya sih itu sih harus memutus alur bola ke depan ke Osimhen sih itu intinya. Oke, terima kasih Mas Rocky. Jadi memutus aliran bola buat ke Osimhen ya. Kalau dari Mas Ali nih gimana? Oke. Menilik kualitas individualnya Galatasaray, kalau buat gua ada satu hal di tim Galatasaray yang nggak dipunyai tim Juve saat ini, yaitu pemain-pemain yang udah sangat berpengalaman dan pernah menang Champions League, ya kan?
Sekarang di Galatasaray punya ada 2, ada Gundogan, satu lagi Sane. Sane itu pernah menang Champions League gak sih? Sama City atau sama Munchen? Munchen lah. Munchen ya pernah kan? Ya, at least 2 itulah ya. Mungkin nanti correct me if I'm wrong di kolom komen. Itu nggak ada tuh sosok-sosok berpengalaman seperti itu di tim Juve. Ini yang harus jadi diwaspadai karena mungkin secara mental dan pengalaman jadi mereka bisa lebih megang. Oke lah, Sane nggak bakal main karena kalau nggak salah masih cedera. Tapi Gundogan sebagai pusat permainan Galatasaray ini yang harus diwaspadai. Bagusnya itu dia tadi kita Locatelli lagi di peak performance, Thuram juga kabarnya fit bisa main. Nah, kalau dari segi individual yang lain, menurut gue sih, let's say 70% yakin lah Juve bakal unggul secara kualitas. Ya, asal nggak aneh-aneh Iya, aja ya. asal pada fokus semua aja tuh nggak tiba-tiba ngablu kan. Sisanya memang harus ditentukan sama tim itu sendiri di pertandingan nanti. Nah, gue berani bilang, at least melihat gimana Galatasaray sejauh ini perform di Champions League, gue bisa bilang pede sih bisa mengalahkan Galatasaray both home and away gitu kan. Yang penting kita gaspol, jangan kasih kendor aja terus. Dari secara individu gue pede kok. Oke, pede-pede aja ya Mas. Yoi. Tadi paling yang Gundogan sama siapa tadi yang Sane yang berbahaya. Kalau dari Mas Jeki nih gimana Oke, nih? ya jadi kalau misalkan kita bicara Galatasaray, gue pas ngelihat squadnya, pas ngeriset squadnya cukup baik ya untuk makanya that's why dia bisa ada di peringkat 1 dengan kualitas-kualitas pemain yang bisa gue katakan itu bagus-bagus. Nah jadi gue harus bedakan antara bermain sebagai unit dan bermain sebagai individu. Nah, bermain sebagai unit itu susah. Tapi kalau kita pisah itu sebagai individu, mereka bagus-bagus. Jadi gue tetap bilang mereka berbahaya. Kalau Osimhen hanya dihitung Osimhen aja berbahaya. Icardi hanya dihitung Icardi aja ya, bukan sebagai satu unit Galatasaray ya. Dia tetap berbahaya. Gundogan juga yang bahkan dia pahlawanin City kan di Liga Champions, dia tetap bahaya. Terus belum lagi pemain sayap-sayapnya. Jadi mereka tetap berbahaya. Artinya apa? Kalau misalkan Galatasaray lebih mengedepankan si pelatihnya bilang, yaudah kamu kreativitas kamu lah di depan. Nah itu juga bahaya. Bukan sebagai unit ya. Bukan sebagai unit, itu tetap berbahaya. Jadi gak bisa dibilang Galatasaray biasa aja. Dia biasa sebagai tim nih di Liga Champions. Tapi sebagai individu, nah ini masih berbahaya. Dan gue masih berharap pemain-pemain Juventus bisa perform. Terutama sangat-sangat terutama ya, pesan gue terutama di Gray. Kenapa di Gray lagi? Musim lalu Kelly, musim ini di Gray, kenapa sih? Iya, enggak, maksud gue kenapa di Gray? Pertama, Gundogan punya shoot bagus. Icardi punya shoot akurat. Osimhen punya shoot power. Itu 3 orang punya shoot kualitas rata-rata. Ya lo lihatlah di Gray, shoot kayak mana gol. Jadi ya tadi ya balik lagi gue bilang katakan, kalau bicara Galatasaray sebagai kualitas individu bahaya, tapi kalau kualitas sebagai tim bermain sebagai unit kurang. Nah gue mudah-mudahan mereka akan bermain sebagai unit. Tapi kalau mereka bermain sebagai individu, mereka udah nggak punya pakem gitu mainnya. Terserah gue lah, gue mau gocek 2 orang, 3 orang, gue mau bawa. Wah ini bahaya. Dan gue berharap back Juventus, pemain tengah Juventus, ya seperti kata Roti tadi bisa memotong alur bolanya dan fokus di Gray juga tinggi. Jadi sehingga aksi individu dari pemain-pemain ini, ada Sasa Boy, ada bahkan si kirinya siapa ya gue lupa. Jadi aksi-aksi individu Lemina juga lumayan Lemina. Ya, jadi aksi-aksi individunya bisa kita redam sehingga mereka memain sebagai unit juga biasa aja dan disitulah kita bisa menang. Tapi kalau aksi individu ini kita keteteran karena Bremer misalkan ketemu lagi nih musuh lamanya nih Osimhen, kita pernah dibantai loh 5-1 loh. Nah, jadi itu tadi yang gue bilang Mel, bahwa Galatasaray sebagai unit mungkin nggak gimana-gimana, tapi Galatasaray sebagai pemain individu kalau kita pisahkan ini berbahaya. Dan gue masih ngerasa mereka berbahaya gitu. Oke, terima kasih Mas Jeki. Jadi sebagai unit mereka ya biasa aja lah. Kalau kita pisahkan individunya ini bahaya juga nih ya. Oke, itu dia teman-teman pembahasan kita tentang preview Juventus versus Galatasaray. Buat teman-teman nih yang punya pendapat gitu ya, tadi mikirnya gimana, boleh langsung komen aja. Jangan lupa buat di like dan di share. Kita tutup dengan Final la fine, Forza Juve. Nggak tebak skor tadi. Oh iya. Apa-apa. Nggak ada lah.